Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuja dan memuji Allah Rabbuna Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia hidayah dan taufiknya. Setelah kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami sampaikan wasiat untuk diri kami dan jamaah sekalian. Wasiat yang paling agung, yang paling penting, yang paling besar, wasiat dari Allah Rabbuna Azza wa Jal, wasiat dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Takwa yang merupakan sebaik-baiknya bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini dan sebaik-baiknya bekal kita untuk menyongsong kehidupan yang abadi setelah kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, mewafatkan kita dalam keadaan bertakwa kepadanya, dan kelak membangkitkan kita, mengumpulkan kita bersama dengan Imam al-Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, setiap kita selalu berusaha untuk mencari keberkahan. Karenanya di sidang Jumat yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan tabarruk atau sesuatu yang biasa kita kenal di negeri kita dengan istilah ngalap berkah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan merupakan perkara yang kita cari, yang kita ikhtiarkan. Pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendapatkan, mencari, mengikhtiarkan keberkahan. Akan tapi di sana kita melihat dan menyaksikan beberapa praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang mencoba berusaha untuk ngalah berkah.
Karenanya penting bagi kita untuk mengetahui di antara kaidah penting di dalam keberkahan, bahwasanya keberkahan itu al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhtassu ba'da khalqihi bima yasha. Yang Allah Subhanahu tabaraka wa taala mengkhususkan perkara ini pada sebagian dari makhluknya. Fala tusbatu fi syai'in illa bidalil. Maka tidak boleh bagi kita menetapkan sesuatu itu mengandung keberkahan illa bidalil, kecuali dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan sunnah sahihah. Keberkahan adalah milik Allah dan datangnya dari Allah, yang dengannya Allah mengkhususkan sebagian dari makhluknya. Dan terkadang keberkahan itu ada pada amakin, pada tempat-tempat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi wilayah daerah sekitar Masjidil Aqsa. Allah Azza wa Jalla firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi daerah negeri-negeri di sekelilingnya. Demikian pula dengan kota Makkah, dengan Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah rumah ibadah yang dibangun di Bakkah, yakni di kota Makkah, yang diberkahi, mubarakan wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semesta. Terkadang keberkahan ini juga terdapat pada auqat, pada waktu-waktu. Waktu-waktu yang di sana Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan. Ka Lailatul Qadar. Contohnya adalah malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu tabaraka wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'anul Karim, pada satu malam yang diberkahi. Demikian pula kadang-kadang keberkahan itu, demikian pula bulan Ramadan. Nabi SAW apabila datang Ramadan, beliau memberikan bisyarah, kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum Ramadan. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Dan kadang keberkahan itu ada pada af'al, pada perbuatan-perbuatan. Seperti makan sahur. Ketika Nabi SAW sabdakan, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Dan terkadang keberkahan itu juga ada pada ashkhas, pada person individu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada al-anbiya war rusul fi dzatihim. Keberkahan pada zat, pada person individu al-anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Adapun keberkahan, ala berkah yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah salah kaprah dalam tabarruk, dalam mencari keberkahan. Sebagian manusia mencari keberkahan pada tempat-tempat, pada benda-benda, atau dengan cara-cara yang tidak pernah datang padanya dalil. Mereka bertabarruk kepada petilasan para wali. Mereka bertabarruk di kuburi salihin, dengan makam-makam, kuburan-kuburan orang-orang saleh. Mereka bertabarruk dengan benda-benda tertentu, dengan ritual-ritual tertentu. Bahkan sebagian dari mereka kaum muslimin bertabarruk, dengan kotoran hewan. Perkara-perkara tabarruk
ngalap berkah yang tidak pernah diterangkan, dijelaskan oleh dalil. Maka ini adalah tabarruk yang mamnu, yang dilarang dalam agama kita. Karena tabarruk, mengambil berkah, berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan bahwa sesuatu itu mengandung keberkahan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tabarruk bidzawat, adapun tabarruk dengan asyakhsan, dengan person individu, maka ini adalah khususiyah bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena jisim beliau, badan beliau mengandung keberkahan, maka para sahabat bertabarruk dengan badan beliau, dengan rambut beliau, dengan benda-benda yang beliau gunakan. Dan ini adalah tabarruk yang benar. Dan ini telah tertutup ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Dan tabarruk dengan zat beliau yang mulia alaihi salatu wassalam telah tertutup setelah wafatnya beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma fis salihin, adapun terhadap orang-orang saleh, maka kita tidak menetapkan, mengiktiqadkan, meyakini bahwasannya person tertentu itu mengandung keberkahan. Karenanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah dinukil dari para sahabat, walau kana wahida, meskipun satu saja, bahwasanya di antara mereka bertabarruk, berbondong-bondong mencari berkah dari sosok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak pula kepada Umar, Utsman, Ali. Tidak juga kepada as-sabiqun al-awwalun. Tidak juga kepada al-mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Tidak dinukil satupun riwayat yang sahih bahwasanya sahabat bertabarruk kepada sesama mereka. Walhal mereka adalah orang yang paling utama setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana sebagian kaum muslimin menyangka bahwasanya al-auliya, para wali, maqam mereka lebih tinggi daripada nabi. Dan ini adalah i'tiqad yang batil, yang keliru. As-sahih, yang benar adalah puncak kewalian adalah nubuwah war risalah. Nah, nabi dan rasul merupakan wali yang paling tinggi. Kemudian setelah nubuwah war risalah, kewalian yang tertinggi ada pada para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagian kaum muslimin menyangka Syekh Abdul Qadir Jailani lebih utama dan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Keliru. Naam, Syekh Abdul Qadir Jailani, imam kita, dengan kemuliaannya, tapi tidak akan pernah sampai mencapai meraih kemuliaan Abu Bakar dan Umar. Tidak akan pernah sampai pada maqam keutamaan para sahabat di dalam kewalian mereka di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngalap berkah diperintahkan, tetapi dengan perbuatan, dengan tempat, dengan waktu yang telah dijelaskan dalilnya oleh Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Termasuk kuburan orang saleh. Tidak ada satupun nas di dalam Alkitab dan Sunnah Sahihah yang menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa kubur-kubur orang saleh itu mengandung keberkahan. Tidak pula ada nas yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kubur orang-orang saleh itu adalah tempat yang afdal untuk beribadah dan berdoa. Bahkan yang ada sampai kepada kita adalah laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi wan Nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la'anallahu al-yahuda wan Nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Dan Nabi SAW telah melarang keras kita jadi menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sebagai tempat-tempat peribadatan. Maka dibangunlah masjid
yang diperintahkan untuk dimakmurkan dengan berbagai macam ibadah. Yang diperintahkan kepada kita untuk dimakmurkan adalah masjid, bukanlah kubur-kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah thumma amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka hendaknya setiap kita bersemangat untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terhalangi dari mendapatkan keberkahan dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa terbuka bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dengan mengikuti af'al beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu terbuka pintu bagi kita untuk menegakkan sunnahnya. Menegakkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh beliau, berittiba mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan sebab itu kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kemudian kita sembarangan, kemudian kita sembrono di dalam bertabarruk mencari keberkahan dengan perkara yang tidak pernah datang dalil padanya, yang justru menyebabkan kita terjatuh ke dalam kekeliruan dan penyimpangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik untuk terus beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam seluruh kehidupan kita, berjalan di atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup khutbah yang singkat pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala memberikan ijabahnya untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yusma'. Allahumma rabbana la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit alaina man lam yarhamuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa thabbit aqdamahum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salat.